Halo, senang sekali Prima Women Series kembali hadir menyapa Anda. Pada episode kali ini, Prima Women Series akan menghadirkan sosok Sri Kandi Indonesia yang begitu gigih dan tidak pernah mau berhenti belajar dalam hidupnya. Pemikiran dan dedikasinya untuk ekonomi Indonesia sangat luar biasa dan begitu menginspirasi. Siapa dia? Yuk kita cek. Santi, aduh sorry Bu Abi, udah nyampe. Aku udah nyampe duluan. Maaf banget loh. Enggak, baru kok, baru. Oh, baru nyampe. Wah, Ibu abis goes ini Iya, ternyata. Tadi ini lagi iseng daripada nanti waktu nunggu Santi olahraga dulu. Olahraga dulu. Iya. Wah, dapat berapa kilo Bu barusan? Kalau biasa sih paling kalau yang biasa-biasa tuh 20-30 lah. 20, Tapi 30. kalau Sabtu Minggu biasanya sama teman-teman baru bisa 100 kilo gitu. Habis aku pikir kan selama pandemi ini apa yang bisa olahraga tapi yang menyenangkan ya. Nah, sepeda ini termasuk yang menurut aku paling menyenangkan. Iya. Seru ya Bu ya. Jadi banyak sekarang ada komunitasnya juga kan. Pantesan badan Ibu terjaga, awet muda, ternyata rajin goes. Gara-gara pandemi sih baru kayak gini. Tadinya waktu belum pandemi gak pernah tuh main sepeda. Yuk. Kita masuk dulu. Bu Afi tadi goes sama siapa aja Bu Afi? Biasanya kalau Sabtu Minggu tuh ada komunitasnya. Tapi kalau hari biasa tuh aku biasanya ngajak orang rumah, dia suruh naik motor di belakang aku. Oh jadi nggak ada teman, hanya ditemenin orang rumah yang jagain sendirian. pakai motor kan, aja? Kalau hari biasa kan kadang temen beda-beda ya waktunya gitu. Jadi ya kalau aku pas bisa, ya ditemenin di belakang gitu. Bu, izin ya aku kali ini mampir bawa teman-teman jaringan Prima nih pengen dengerin kisah-kisah menarik dari cerita Ibu, karir sukses Ibu dan sebagainya yang mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi daripada teman-teman Prima. Oke, Bu pengen tanya awal karir Ibu gitu kan. Ibu saya lihat sebagai dosen gitu ya, kemudian jadi ekonom, jadi komisaris bank dan berbagai macam jabatan Ibu dan sebagainya. Itu boleh cerita nggak Bu? Gimana sih? Jadi sebenarnya kalau ditanya pernah punya mimpi nggak sih gitu ya, aku tuh nggak pernah punya mimpi tapi pernah tercetus gitu. Suatu saat saya tuh pengen kerjanya di bank gitu ya, cuman itu aja sekedar ucapan ya, ternyata ucapan tuh doa gitu. Karena ternyata setelah puluhan tahun itu baru terlaksana gitu. Tapi omonganku itu ketika aku waktu itu masih ingat banget, masih TK mau SD gitu ya. Nah kemudian dalam perjalanannya itu ternyata semua itu ternyata seperti air gitu, mengalir ya, dimana segala sesuatu itu sudah seperti diatur. Jadi tidak aku yang pengen ini pengen itu, enggak gitu gitu. Pokoknya kuliah gitu ya. Nah begitu selesai kuliah, sebelum selesai kuliah kan aku mesti ngebiayain sendiri tuh. Jadi tingkat 1 tuh aku udah mulai kerja dan kuliah gitu. Kemudian dalam prosesnya saya punya masalah waktu itu dengan keuangan, dimana walaupun udah kerja masih kurang nih bayar kuliah gitu. Akhirnya ada ibu asuh gitu. Nah itulah yang menginspirasi aku jadi ibu asuh juga sekarang, karena waktu itu aku pernah mengalami itu. Hanya butuh uang 100.000 tetapi itu membuat aku jadi sukses gitu. Aku ingat selalu gitu. Jadi aku ingin menciptakan itu seperti saat ini gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, dalam proses perjalanannya tuh banyak sekali hal-hal yang tidak pernah aku rasakan tapi orang lain tuh ngajak. Jadi menurut aku ada prinsipnya, opportunity itu nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau ada opportunity ya kita mau apa enggak gitu. Jadi itu yang aku lakukan gitu. Jadilah akhirnya Ibu sampai terus akhirnya diajak waktu itu jadi dosen di Perbanas. Itu juga ditawarin sama orang gitu, ya udah aku ikut aja. Sebelum lulus aku udah kerja juga sih jadi bagian keuangan, tapi kemudian begitu lulus ditawarin jadi dosen kan. Ya udah nggak pernah mimpi dong jadi dosen. Udah jadi dosen, kemudian ketika jadi komisaris itu juga gitu sama. Udah jadi dosen aku sekolah S2 kan. Nah kebetulan temanku itu jadi salah satu di DPR yang kemungkinan adalah di BUMN gitu kan. Terus ditawarin jadi komisaris di bank gitu. Ya udah aku mau aja. Nah itu jadi opportunity yang saya dapatkan tuh selalu adalah
tawaran, bukan yang aku ambisius atau aku jadi aku mengalir, tahu ketemu aja jalannya. Jadi ada kita aja ya, pengen sesuatu tuh boleh aja, tetapi kita nggak boleh berambisi yang berlebihan karena tetap berusaha, tapi nggak ngoyo ya Bu ya. Banyak berharap tuh banyak kecewa. Jadi kita pokoknya jalan aja gitu. Dan itu prinsip aku sih gitu ya. Iya. Pada saat Ibu tadi ada masa-masa sulit, itu ada keluarga Ibu yang juga membantu ya. Jadi Bu, memang pada waktu kecil saya tuh lebih banyak bukan ikut orang tua, lebih ikut ke keluarga lain ya, tante, om gitu. Tapi setelah saya jadi orang tuh baru merasakan semua itu ada hikmahnya. Kenapa? Kalau saya waktu itu mungkin nggak ikut tante dan om, mungkin saya bukan orang yang suka ngalah atau orang yang saya lebih dewasa gitu. Tapi baru merasakan tuh, oh iya ya, dulu untung begini, jadi saya sekarang jadi orang kayak gini gitu. Jadi akhirnya saya belajar bahwa setiap peristiwa itu akan membawa hikmah gitu sih. Jadi waktu itu sih ngeluh tuh ya, pastinya waktu kecil dong. Lu kok begini sih gitu. Anaknya dia diajak pergi, aku disetrap gitu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata hikmah itu baru aku rasakan setelah aku mulai bekerja, mulai itu karena sifat itu akan terbawa kan. Iya. Gitu. Jadi waktu masa sulit itu mungkin pertamanya ngeluh, tapi kemudian akhirnya segala sesuatu kesulitan itu menurut aku selalu ada hikmah di balik kesulitan itu. Itu aja sih yang aku rasain. Makanya aku hidup selalu positive thinking. Jadi hikmahnya malah luar biasa buat Ibu saat ini berasa ya Bu ya. Banyak pelajaran hidup yang aku rasakan selama perjalananku dari kecil sampai aku menjadi orang sukses. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang tadi ibu proses Ibu dari kecil gitu kan, kemudian sampai dewasa sampai dengan sekarang ini menjadi sukses tadi, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang Ibu tanamkan buat Ibu dan juga mungkin nanti anak Ibu atau generasi. Jadi dari pengalaman itu baru saya muncul nilai itu adalah ketika saya pengalaman ya. Satu adalah ternyata hidup itu harus kerja keras. Itu saya rasakan. Jadi begitu kerja keras, rezeki itu akan datang sendiri. Jadi nggak bisa orang itu pengen kaya tapi nggak ngapa-ngapain ya. Terus yang kedua adalah kita jangan terlalu banyak berharap, karena banyak berharap tuh banyak kecewa. Tapi jalanin apa yang ada di depan kita, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya ya. Dan kalau kita bekerja tuh secara ikhlas gitu. Jadi kalau ikhlas tuh, kalau aku merasakan selalu ada hikmah di balik keikhlasan itu gitu. Terus yang ketiga, hidup tuh mengalir seperti air gitu ya. Jadi kita ikutin, bukan berarti kita nggak punya prinsip, tapi air itu kan akan mengalir kemana dia di jalannya gitu kan. Nah, jadi ternyata itu juga membuat hidup saya juga lebih merasa bahwa oh ini jalannya gitu. Itu yang membuat jadi aku lebih suka networking dan lain-lain tuh karena itu ya. Itu terus kemudian tadi karena pengalaman hidup pernah susah dalam keuangan ya. Jadi saya punya prinsip saya harus membantu orang lain dalam pendidikan, karena saya pun dibantu dalam pendidikan bisa sukses gitu. Nah kalau saya bantu orang lain, mungkin orang lain juga bisa sukses gitu. Gitu sih nilai-nilai yang Ibu pegang sampai dengan saat ini ya Bu ya. Dan pastinya adalah kita harus hidup segala sesuatu kebaikan-kebaikan ya, itu juga penting menurut saya. Jadi menuju jalan kebaikan itu kan kita harus banyak networking ya, banyak teman. Nah itu yang lebih aku jaga. Jadi daripada kita bekerja tapi banyak musuh, mendingan aku pilih yang banyak teman. Banyak teman, malah akhirnya banyak sesuatu yang bisa dikerjakan juga ya Bu. Betul. Ya. Terus berarti bagi orang lain itu penting. Iya, itu yang Ibu pegang saat ini. Mbak Santi, sorry ngobrol-ngobrol, aku tuh belum ganti baju. Ya aku ganti baju dulu. Mbak Santi nunggu sini nggak apa-apa? Baik, nggak apa-apa Bu. Sebentar ya. Iya, take the time Bu. Thank you Bu. Mbak Santi, sorry ya nunggunya kelamaan. Aduh, habis tadi aku biasalah kalau cewek tuh siap-siapnya lebih lama gitu loh. Aduh, cantik banget sih ibu kita nih. Aduh, masa sih kita sambil duduk aja ya. Gimana? Bagus banget, ini tenun ya Bu ya? Oh iya, ini tenun aku dari lagi mana, suka pakai tenun, soalnya selama ini kan batik-batik terus ya. Nah ini Sumba, dari Sumba. Nah Sumba itu sebenarnya bagus tapi kurang banyak mempromosikan. Nah sekarang tapi ini kayaknya udah ada sentuhan desainer pastinya. Benar, karena UKM kita sekarang sudah mulai diajarin cara-cara yang bagus gimana. Jadi sekarang nilainya jadi lebih tinggi supaya mereka juga pendapatannya nggak seperti dulu lagi gitu. Udah banyak kok sekarang, jadi aku lihat UKM udah aku beliin dari UKM-nya aja daripada ke desainernya. Semua kan sayang ya.
Ini langsung ke UKM-nya. Iya. Keren banget. Nanti aku minta kontaknya ya Bu. Boleh, Ya. Pengen pesen juga. Pastinya. Gimana nih Mbak Santi? Iya tadi? Bu Afi, tadi lanjutin ngobrol yang tadi nih. Pengen tahu juga sih kalau di waktu senggang Ibu, walaupun aku tahu sih Ibu sibuk banget ya, tapi kan mungkin ada waktu-waktu senggang khususnya di rumah, Ibu aktivitasnya ngapain Apa aja aja ya? Sebenarnya aku tuh berubah sejak pandemi, itu punya perubahan yang mendasar dari aktivitas ya. Kalau dulu biasanya aku banyak di kantor gitu ya. Nah sekarang kan juga banyak di rumah juga karena harus ganti-ganti hari gitu ya. Nah aku sekarang udah punya tugas baru aja, ngelukis. Itu juga sebagai salah satu hobi yang di luar dari ekonominya gitu ya. Sejak pandemi melukis. Itu baru. Tapi lukisannya bagus-bagus banget. Udah berapa lukisan tuh Bu? Aku kan tiap minggu tuh bisa bikin 3 lukisan gitu. Jadi berarti sekarang udah berapa, pandemi kan cukup lama, berarti udah berapa banyak? 20-an gitu lah. Aduh. Nah terus udah gitu aku juga kegiatan lainnya tuh hal-hal yang pokoknya yang nggak pernah dilakukan, sekarang aku lakukan. Belajar foto pakai handphone itu ikutan online gitu ya. Tapi emang ternyata ada sesuatu yang menurut aku kita selama ini tuh sisi otak kanannya nggak pernah dipakai kan terkait dengan itu. Jadi sekarang tuh ada keseimbanganku malah makin bagus. Jadi pandemi itu membawa hikmah sih kalau aku gitu. Iya, aku lihat kan Ibu ya tadi ya goes. Kemudian tadi ada melukis. Aku lihat juga Ibu pilates. Aku lihat juga Ibu lagi nyobain pedal stand up pedal. Aduh nih Ibu nih nggak berhenti deh, tapi jadi menginspirasi kita sih, artinya Ibu Afi ini aktivitasnya banyak ya, energik ya dan sebagainya. Jadi kan banyak hal harus positif balance sih kalau menurut aku. Sekarang aku menemukan keseimbangan hidup karena kalau dulu tuh mungkin olahraganya kurang ya, terlalu banyak kerja gitu. Tapi sekarang udah keseimbangan olahraga dan kerja tuh udah mulai aku atur supaya hidup lebih balance. Tuh enak sih karena usia kan juga udah sudah menjelang 60 mulai gitu lah. terkuak nih rahasianya Ibu. Tapi selain itu aku juga baca-baca tuh masih terus lah karena kan aku ngajar juga ya. Jadi rahasianya Ibu tampil tetap makin kesini malah makin muda, makin seger, tapi ya itu mungkin balance dalam hidup itu kita life balance ya. Terus udah gitu ya kalau baca sih terus ya karena kan sekarang aku kan ngajar dari dulu sampai sekarang ya. Kalau ngajar tuh harus ada ilmu-ilmu baru kan. Jadi ya mesti mau tidak mau baca buku tuh suatu keharusan ya supaya kita kasih ke mahasiswanya tuh ada sesuatu yang baru lah, nggak itu lagi gitu. Baca gitu bukunya Ibu, buku-buku koleksi banyak banget pasti ya Bu ya. Ya aku sekarang ya selain ekonomi yang aku selama ini geluti ya, cuma sekarang aku lagi belajar terkait dengan namanya economic behavior, jadi perilaku. Jadi ada sedikit psikologinya gitu karena ternyata dalam ekonomi itu ada perilaku juga gitu. Wah banyak banget pastinya koleksi bukunya Lumayan Ibu ya. sih gitu. Mau lihat nggak? Mau banget. Yuk kita ke perpustakaan. Boleh kita Bu, ngobrol di sana aja kali ya, lebih jadi sambil lihat-lihat. Terus kita ngobrol, kita terusin ngobrolnya. Oke, boleh. Yuk kita ke sana yuk. Iya. Yuk Mbak, yuk ini dia ruangan aku. Mudah-mudahan bisa melihat apa yang tadi aku ceritain gitu ya. Cantik banget, Kayak rapi gini. Ibu. Yuk kita duduk yuk. Silakan Mbak Santi. Ini ruangannya kayak gini yang tadi Mbak pengen lihat ya, begitulah. Iya, koleksi buku-bukunya rapi. Dari dan mulai tetap ada tenun. Iya benar. Jadi tenun tuh aku dulu setiap ke daerah selalu beli gitu. Jadi aku tuh kumpul-kumpulin, nah terus aku pajang-pajang gitu. Jadi di mana-mana tuh ada pajangan tenun ya, karena batik juga ada sih, kadang-kadang berapa bulan sekali aku ganti batik gitu. Oh itu diganti-ganti juga. Ya. Wah, jadi aku kerjanya di sini, kalau ruang kerjanya, kalau apa segala macam. Kalau Zoom dan sebagainya dari sini. Ya. Udah siap sebelum waktu Zoom ya, jadi udah dipersiapkan ruangannya gitu loh. Ternyata malah kepake. Malah kepake, betul pas pandemi kepake ya. Ibu perhatian ke UMKM tuh kayaknya aku lihat sih belakangan ini khususnya ya, itu pas pandemi itu aktif banget, luar biasa sekali. Bahkan sempat bikin podcast ya yang juga mengangkat podcastnya Ibu tuh mengangkat UMKM di Indonesia.
boleh cerita nggak Bu, kenapa sebegitu besar perhatian Ibu terhadap UKM ya. Indonesia? Jadi begini, selama kita bikin penelitian gitu kan, aku dulu di Indef ya sampai dengan sekarang gitu, itu selalu bikin riset tentang UMKM gitu. Nah kita ngelihat miris banget gitu, data UMKM itu menunjukkan mereka tuh nggak pernah naik kelas gitu, tapi dipaksa untuk dikasih kredit terus gitu ya. Jadi akhirnya buat mereka tuh jadi beban ya. Nah terus kemudian kan aku juga kebetulan di bank ya, waktu itu bank itu nangannya UMKM juga kan gitu. Nah waktu itu aku ngelihat bahwa UMKM itu kesian ya, bunga mereka tuh justru lebih besar daripada perusahaan besar gitu kan. Tapi kalau dari yang diceritakan atau dari yang ngobrol para pelaku UMKM atau UKM tadi, kendala-kendala yang paling utama ya? Pertama sebenarnya pasar gitu. Jadi kalau orang selama ini bilang modal tuh sebenarnya modal itu nomor sekian gitu. Karena apa, begitu ada pasar, semua orang rebutan ngasih pinjam dia kan gitu. Nah selama ini persepsi orang tuh salah, selalu melihatnya bahwa butuh modal. Nah, kalau dikasih modal tapi nggak ada pasarnya ya, yang ada jadi kredit macet gitu. Nah, makanya konsep aku yang kemarin itu, makanya off taker dulu nih yang beli. Jadi yang beli itu bisa pengusaha besar sebagai off taker atau mencarikan pembeli langsung gitu. Nah, pembeli langsung tuh yang aku contohin, aku beli kayak gini, nanti teman-temanku aku contohin atau enggak aku suka kirimin gitu supaya dia juga tahu tempatnya di mana gitu. Nah, jadi aku lebih banyak juga membantu selain off takernya marketnya gitu. Karena ternyata bank-bank kalau aku lihat, kalau mereka punya potensi, bank tuh udah rebutan ngasih pinjam gitu. Nah itu jadi satu adalah pasar ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya skala ekonomi. Jadi karena skala ekonominya terlalu kecil, harganya kan jadi mahal. Nggak kompetitif dong gitu. Nah apalagi sekarang di era digital ini kan kita bisa jual secara online kan. Nah kalau mereka sebenarnya marketnya potensinya ada, tapi kalau dia dikurasi nggak bisa masuk ke e-commerce ya kasihan juga kan. Jadi yang kedua adalah masalah mutu yang seringkali skala ekonomi yang kedua, yang ketiga adalah mutu yang seringkali tidak bisa terakses di e-commerce gitu. Nah jadi kemudian baru terakhir itu baru soal modal gitu. Jadi modal itu persoalan kesekian ya. Nah di dalam permodalan ada juga masalah mereka. Selama ini kan yang ada di Slick, di mana kredit-kredit yang bisa diberikan itu adalah yang ada datanya kan. Nah UMKM ini tidak punya database gitu, artinya tidak ada database yang dimiliki oleh bank, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan kredit. Nah, sekarang dengan e-commerce, ya makanya sekarang kan banyak bank kerja sama e-commerce kan. Kenapa? Karena e-commerce itu punya data tentang transaksi, kan mereka harus bayarnya nggak bisa pakai cash dong, harus pakai ada paymentnya gitu kan. Nah, dari paymentnya itu oleh e-commerce itu bisa dilihat, misalnya sebulan rata-rata penjualannya berapa gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa ini bisa dikasih pinjam gitu. Jadi tanpa dia minta pun orang itu akan rebutan karena sudah dia. Ada data, ada kemampuan lah dia kan sehingga mau meminjamkan. Jadi digitalisasi ini membantu sebenarnya UMKM ya. Satu dari sisi database terkait dengan jual belinya ya kan. Terus yang kedua juga akhirnya akses terhadap perbankannya atau sektor keuangannya tuh jadi lebih mudah Mbak. Nah untuk UMKM Go Digital ini kalau Ibu melihat pelaku-pelaku UMKM kita itu siap belum Bu untuk Go Digital? Jadi gini, yang sebagian ada yang sudah bisa masuk, tapi masih banyak yang belum ya. Nah biasanya yang bisa masuk Go Digital ini kecenderungannya mereka itu sudah mendapat binaan atau mereka itu sudah punya standar mutu gitu ya. Nah sekarang ini malah justru banyak anak-anak milenial itu yang sudah mampu untuk membaca itu gitu. Tapi kan masih banyak UMKM kita tuh yang pendidikannya rendah kan. Nah ini yang mesti dibantu karena mereka tuh belum tahu apa sih kekurangan mereka, dan dengan era digital ini mereka kan biasanya banyak yang gaptek nih, nah gitu. Jadi mesti ada yang membantu gitu ya. Karena kalau suruh belajar lagi dari nol susah lah ya. Tapi mungkin bisa membantu dalam hal bagaimana cara menjual ya. Kemudian juga bisa membantukan menjualnya misalnya gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan. Ya karena kan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia juga menerbitkan KRIS ya. Dengan KRIS itu kan juga memudahkan untuk pembayaran transaksi digital dan juga tadi para pelaku jadi UMKM yang dengan mudah kan tinggal ngetep aja ya. Dan itu sebenarnya KRIS itu bagus juga buat UMKM karena satu tadi dia jadi terakses kan karena pembayarannya juga lebih mudah. Terus yang kedua juga kalau dia mengatakan bahwa cashless jadi terjadi karena selama ini kan orang masih menggunakan cash, padahal kan harapan pemerintah itu dengan menggunakan cashless selain juga secara efisien, yang kedua juga mengurangi transaksi secara keuangan gitu. Ini bagus juga dukungan pemerintah melakukan ini untuk mendukung UMKM sebenarnya. Dan
praktis gitu. untuk semua pihak ya Bu. Jadi yang gaptek pun bisa masuk ke situ kan, karena tinggal ngetap nggak harus menganukan software dan lain-lain. Itu saya rasa dukungan yang bagus sekali. Tinggal bagaimana mensosialisasikan. Oke, Bu Afi, ini lagi perang Ukraina nih ya sama Rusia. Itu kalau dari Bu Afi 2022 ini sampai ke depan gitu dengan pengaruh perang ini, dampak ekonomi global dan tadi ke Indonesia gimana Bu? Jadi kan sekarang ini antar negara tuh udah punya ketergantungan yang tinggi ya. Nah, Rusia ini termasuk negara yang produksi minyak dan juga gas tuh besar, suplainya ke Eropa gitu. Nah, Eropa kan termasuk negara besar yang punya kontribusi terhadap dunia ya. Nah, biasanya karena ada gangguan perang, harga-harga jadi naik ya. Kita lihat misalnya minyak dari $63 per barel sekarang udah 100. Nah, dampak terhadap kita secara tidak langsung, harga BBM kita bisa naik, harga gas kita bisa naik, dan itu akan dampak pada daya beli masyarakat gitu. Biasanya kalau udah kenaikan barang, inflasi dong. Nah, inflasi itu biasanya daya beli masyarakat jadi turun gitu. Nah, ini yang kita harus antisipasi ya. Kalau ekspor kita ada sih ke Ukraina dan Rusia ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya, dalam bentuk minyak nabati ya, kemudian juga ada CPO gitu, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan ke negara Cina dan Amerika gitu. Iya, wah. Benar juga. Baik, Bu Afi tadi seorang ekonom, kemudian juga Ibu aktif sekali ya di berbagai bidang, termasuk juga Ibu juga di komisaris di beberapa perusahaan. Nah, bagaimana Bu? Kadang mungkin ada membagi waktu. Oh, konflik ya. Juga enggak gitu. Bagaimana Ibu mengatur keseimbangan itu supaya tetap semuanya terjaga? Oke, jadi sebenarnya pastinya kalau di perbankan kan ada aturan, hanya boleh satu di bank dan satu non bank gitu kan. Nah, itu nggak konflik berarti ya. Kebetulan saya juga di satu perusahaannya terkait dengan teknologi kan. Nah, itu kan sebenarnya cocok menjadi satu kesatuan, saling mendukung gitu. Nah, sedangkan yang lain sih aku lebih banyak di organisasi sosial ya, misalnya kayak di Perbanas, kemudian di asosiasi emiten dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya untuk mendukung policy gitu, di mana kan kalau polisi pemerintah tuh membutuhkan masukan dari pelaku. Nah, itu satu saya lihatnya itu, makanya saya mau untuk berjuang di situ. Yang kedua, sebagai ekonom pastinya perlu informasi duluan dong. Nah, jadi kalau kita di organisasi itu keuntungannya kita punya informasi lebih dulu dibandingkan kalau kita bukan dari organisasi gitu. Dan Ibu kan gaul banget, komunitasnya banyak gitu kan. Jadi malah justru dengan Ibu bergaul atau mungkin tadi bersosialisasi, punya komunitas yang banyak tadi, Ibu banyak menerima masukan-masukan ya Bu. Iya betul. Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol terus. Kita sarapan dulu yuk. Aku udah siapin di bawah sambil ngobrol-ngobrol lagi kita di sana ya. Kalau nggak ngerepotin, mau banget. Mbak, kita di tempatnya sarapan di sini. Kebetulan hari ini lagi ada onde-onde, ada lemper. Mudah-mudahan suka ya. Suka dong makanan-makanan khas Jawa. Ayo, silakan. Suka banget nih lemper sama onde-onde. Oh, risoles ya? Iya, risoles juga enak. Ayo diambil. Iya, thank you Bu. Bu, sambil makan nggak apa-apa ya ngobrol? Nggak apa-apa. Aku lihat video Ibu di SBKI, Serikandi Bisnis Keuangan Indonesia. Pas hari Ibu kemarin, ada cuplikan Ibu menyanyikan lagu Ibunda. Aduh, penghayatannya tuh luar biasa gitu. Jadi pengen nanya apa sih peranan Ibunda atau sosok Ibu Ibu dalam perjalanan sukses Ibu sampai dengan sekarang. Kemudian hal-hal apa yang mungkin berkesan, pesan-pesan Ibunda atau hal-hal yang ditanamkan oleh Ibunda Ibu pada Ibu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari hal tersebut, ibuku mungkin bukan tipe orang yang selalu ngarahin anaknya gitu ya. Tapi aku kan juga banyak-banyak baca, kemudian juga kalau kita lihat di dalam Quran sendiri ya, arti seorang ibu apa sih gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan, apapun kondisi ibuku sama aku, tapi sebenarnya seorang ibu itu adalah yang melahirkan kita, jasanya terhadap kita, untuk doanya gitu ya. Dan setiap doa ibu itu sebenarnya adalah satu hal yang membuat kita menjadi sukses gitu. Jadi aku tuh
Jadi waktu nyanyi itu kebetulan terkenang dengan hal tersebut dan kebetulan juga ibuku kan sudah wafat gitu ya. Jadi dua hal itu. Jadi kadang-kadang suka kepikir apakah saya tuh selama beliau hidup tuh udah memberikan yang terbaik atau sebelum sih gitu kan. Jadi ada kepikiran seperti itu gitu. Nah jadi itulah arti seorang ibu gitu. Jadi selain saya juga banyak referensi baca, terus kemudian juga melihat gimana sih kalau orang tuh ini kepada ibunya tuh kesuksesan luar biasa tuh bukan yang sekedar kerja keras tapi juga doa ibu. Itu doa sih ibu yang utama ya Bu ya untuk kita ya. Betul. Membuka jalan kita, rezeki kita. Benar. Oh pantesan penghayatannya luar biasa. Kalau pesan ibunda waktu mungkin tadi sebelum wafat gitu ya kepada ibu, itu ada pesan-pesan khusus untuk ibu yang ibu ingat atau ibu kenal selalu? Sebenarnya dari dulu tuh selalu dia ngomong gini, kamu tuh harus jadi orang mandiri walaupun seorang perempuan harus bisa jadi mandiri. Jadi kalau apapun dalam perjalanan hidup itu tidak menggantungkan diri pada orang gitu. Jadi itulah yang selalu saya ingat gitu ya. Jadi selalu setiap kerja atau setiap apapun kita harus bisa mandiri, terus kita mandiri gitu. Jadi bukan berarti kita nggak mau bergantung pada orang, tapi dengan mandiri itu kan justru kita bisa berbuat banyak terhadap orang lain ya. Karena kalau kita lihat sejarah atau banyak hal ketika umur tertentu itu kita sudah harus bukan bicara diri kita sendiri kan, udah bicara untuk orang lain, untuk keluarga gitu. Jadi aku tanamkan juga sih Mbak. Jadi pada saat aku udah mulai bisa punya uang gitu ya, aku mulai ke anak yatim gitu ya, terus kemudian juga keluarga-keluarga yang nggak mampu itu aku santunin gitu. Nah itu aku praktekin sih apa yang disampaikan ibuku itu. Itulah dengan pesan ibu ya. jadi pesan dan aku laksanakan gitu. Untuk berbagi, betul. Untuk tadi tapi tentunya sebelum kita berbagi kita harus mandiri, kita harus bisa. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk berbagi ya Bu itu ya. Benar sekali. Jadi hubungan kemandirian itu dengan bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain. Luar biasa. Bu, Ibu kan ekonom senior nih gitu kan, dan saya lihat sih jarang ekonom perempuan ya gitu loh, dan ibu cukup populer karena tadi jarang banget perempuan dan ibu sering banget muncul gitu, dan sering sekali juga debat dengan para ekonom laki-laki gitu kan, dan banyak kan laki-laki. Ibu gimana Bu, ada rasa gentar atau bagaimana, karena kan tadi berhadapan dengan laki-laki, kemudian juga tadi ibu banyak kan mungkin dari 4 ibu perempuan sendiri, itu gimana perasaan ibu pada saat kalau itu? saya tuh udah terbiasa dari kecil tuh mainnya kan sama teman-temannya tuh cowok banyak kan dibandingkan cewek ya. Nah jadi artinya dalam lingkungan aku udah biasa dengan teman-teman yang cowok gitu, dan biasanya mereka tuh nggak pernah berpikir tentang kalau cewek nggak usah ini gitu ya. Itu mereka merasa bahwa kita tuh sama gitu, dan aku juga merasa sama mereka nggak ada bedanya gitu. Dan di Indonesia juga kalau saya lihat ya perkembangannya bagus banget, di mana orang itu sudah merasa atau sudah menyamakan antara laki dengan perempuan. Jadi tidak ada satu diskriminasi gitu ya. Bahkan kalau dari data pun itu menunjukkan perempuan di Indonesia tuh yang berkarir atau yang jadi pengusaha itu malah justru sudah nggak kalah dengan negara-negara maju gitu. Oh, datanya juga ada ya Bu. Ada. Tapi sebagai ekonom masih tetap kalau masih yang dikit. ekonom memang gini, masalahnya kan itu bukan soal laki atau perempuan ya, tapi orang yang berani mengutarakan sesuatu atau itu kan ada resiko semua ya gitu. Nah, jadi kalau saya sih ya apa adanya dengan data ya kita harus omongin gitu kan. Tapi caranya yang paling penting gitu. Nah, kadang ada orang yang datanya misalnya nggak bagus disampaikan, menyampaikannya dengan cara yang kurang baik gitu. Nah, karena apa? Kita kan hidup dengan berbagai komunitas, dengan berbagai orang kan. Jadi kita harus bisa mencari cara bagaimana menyampaikan agar orang tidak tersinggung dan akhirnya membuat tidak komunikasi kita dengan mereka jadi nggak baik. Nah, aku belajar dari cara berkomunikasi gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya sekarang kita juga di Indef membina kok ya ekonom-ekonom perempuan sekarang udah mulai banyak di Indef. Jadi yang muda-muda, yang cewek, yang bagus gitu ya, kita bina. Dan sekarang udah mulai banyak kok yang muda-muda, yang perempuan. Iya, udah mulai banyak. Berarti sekarang. Ibu memberikan kaderisasi juga ya, dukungan terhadap para ekonom perempuan yang muda-muda untuk bisa tampil juga ya Bu. Jadi prinsipnya tuh kita jangan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bisa kita menularkan pada orang lain, dan kalau kita bisa menciptakan jutaan orang seperti kita, kan kita jadi bangga. Nah, itu dia tuh dari Bu Afi tuh. Oke. Harapan atau cita-cita Ibu di masa depan atau mungkin ke depan itu dari seorang Afiliani apa sih? Oke, jadi cita-cita itu beda-beda ya. Ada cita-cita bagi kita berbuat apa kan gitu ya. Pertama pastinya saya tuh dulu punya cita-cita yang sekarang belum terlaksana ya, membuat semacam rumah singgah tapi khusus untuk pendidikan. Jadi
Karena kalau saya lihat gini, memutus mata rantai kemiskinan itu susah hanya dengan memberikan uang kepada orang miskin. Tapi bagaimana kita mengambil orang-orang yang miskin itu untuk kita didik. Jadi pendidikan itu harus kita yang membina ya. Mungkin bukan saya, tapi paling nggak kita bikin lembaga gitu ya. Nah nanti dari situlah mereka pendidikannya bagus, dia akan bisa memotong kemiskinan karena mereka bisa berhasil. Gitu. Itu cita-cita yang belum tercapai gitu ya. Gitu. Nah kalau untuk sementara itu belum tercapai, ya selama ini saya lebih banyak membantu pada pendidikan, Mbak. Jadi kalau ada orang nggak mampu gitu ya, saya bukan membantu dari sisi ininya, tapi pendidikannya yang saya bantu gitu. Karena saya melihat itulah pemotong kemiskinan itu ada di pendidikan. Bantuan pendidikan. Betul. Ya, memberikan pengarahan, pelatihan, Betul, pendidikan gitu ya, atau dia sekolah, kita yang bayarin karena kan belum tentu dia punya kemampuan untuk membayar sekolah kan gitu ya. Nah itu juga makanya kenapa rumah singgah dia harus kita didik dengan dikeluarkan dari keluarganya, kalau enggak ya tiap hari akhirnya dia nggak bisa belajar kan gitu. Itu sih. Bu Afi, ada pesan-pesan khusus untuk generasi muda Indonesia, khususnya wanita Indonesia, Bu? Oh, ada dong ya. Jadi gini, pertama sebagai wanita, generasi muda tuh harus tahu bahwa kita tuh hidup harus kerja keras. Tanpa kerja keras kita nggak akan mungkin bisa sukses. Nah kadang-kadang kalau sekarang ini melihatnya adalah pokoknya yang penting gimana caranya jadi orang kaya gitu. Tapi tidak mau kerja keras. Nah itu jadi kerja keras yang pertama. Yang kedua sebagai perempuan tentu saja harus mandiri. Karena mandiri itu ternyata membuat kita satu, ilmu kita menjadi terus berjalan gitu karena kita mencari ilmu terus ya. Terus yang kedua kita juga bisa membangun networking. Tapi tanpa kita jadi mandiri, kita akan menjadi orang yang di rumah terus tapi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesama gitu ya. Nah yang ketiga tentu saja kalau kita sudah sukses kita juga harus memikirkan orang lain karena di dunia ini bahkan di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan orang miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan para wanita yang mandiri. Gitu. Nah, itu ya Bu, jadi kerja keras, harus mandiri, ya, harus terus mau belajar dan membantu orang lain. Dan pastinya. ujungnya harus berbagi sesama. Untuk membantu orang lain atau sesama kita. Betul. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih banyak Ibu kesempatan yang diberikan untuk Jaringan Prima. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan tadi cerita-cerita yang sangat inspiratif bagi kami dari Ibu Afiliani. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya masih tetap boleh main di sini ya. Ayo, kita makan lagi. Thank you. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Afiliani, sosok Srikandi Indonesia yang begitu luar biasa dan sangat memberikan inspirasi buat kita semua. Saksikan terus wanita inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Woman Series edisi spesial Srikandi Prima.